Ya, di luar persidangan, dia tidak bisa melakukan kajian seperti itu, apalagi memang ya tadi yang pertama objeknya juga iya. Dari medsos, bukan asli, terus selanjutnya dia juga saya katakan bukan seorang ahli, karena memang dia tidak diminta oleh siapapun di dalam persidangan untuk memberikan pendapatnya dikaitkan dengan keilmuan yang dia miliki. Selain itu juga apabila dihadirkan sekalipun ke dalam persidangan, seorang ahli itu tidak bisa dia memberikan kesimpulan bahwa ini asli atau palsu. Tetapi dia hanya memberikan pandangan-pandangannya terkait keilmuan yang dimilikinya, bahwa kriterianya itu atau ciri-cirinya itu kira-kira seperti ini. Kalau untuk kesimpulan nanti majelis hakim yang memutuskan apakah memang ini asli atau tidak, kan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, di hadapan saya sudah ada dua narasumber, yaitu Bang Jack dari Subang Hijau. Sekali lagi beliau ini sering membahas terkait isu dugaan ijazah yang dianggap palsu. Dan di sini juga sama, ini juga seorang YouTuber yang sangat fenomenal juga ini sama Mas Sodobuono. Nanti akan kita tanya satu-satu, cuman untuk saat ini saya akan mengawali dulu dari Subang Hijau. Bang Jack, selamat malam nih Bang Jack. Selamat malam. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, ya? Kang Heri? Alhamdulillah saya juga sehat. Gimana gitu. Mas Sodo? Baik. Mas Sodo gimana, sehat juga? Alhamdulillah. Habis makan melon sama durian. Iya, alhamdulillah kita bertemu ya. Iya, betul. Nanti kita makan melon lagi dan durian lagi. Mantap. Tapi kebetulan untuk saat ini belum panen. Ada sih, nanti dikeluarin. Cuman saya ingin bertanya dulu nih kepada Mas Sodo dan juga Bang Jack dari Subang Hijau. Karena memang channelnya ini saya perhatikan sekarang itu sedang gencar, sedang ramai terus nih. Tentang ijazah itu ya? Iya, membahas berita terkait adanya dugaan ijazah palsu ya, yang sangat begitu ramai saat ini diperbincangkan oleh seluruh pengguna TikTok dan YouTube. Oke Bang Jack. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bang Jack, apa sih yang menjadi alasan Bang Jack dulu nih sehingga tertarik untuk membahas berita yang sedang viral nih terkait isu ijazah yang dianggap palsu? Itu dulu yang Bang Jack. Iya. Boleh saya membahas terkait dengan persoalan ijazah ya yang diduga palsu. Ya, ini yang menurut Dr. Rismon, seperti Dr. Tifa, Rizal Fadilah, atau tim TPUA yang lainnya, menurut mereka dalam sebuah penelitiannya adalah palsu. Karena tidak sesuai standar katanya. Padahal kalau saya melihat, yang wajib mengatakan palsu itu adalah dari universitas itu sendiri. Kalau misalkan universitas mengatakan, wah ini palsu nih, tidak ada keluaran dari sini, bukan alumni dari sini, nah itu baru bisa langsung diproses ya. Kalau ini kan pengakuan dari dekan, dari rektor, dari wakil rektor, waktu digeruduk ke Universitas Gajah Mada, itu adalah tempat kuliahnya Insinyur Joko Widodo ya, presiden kita dulu, itu kan mengatakan memang benar beliau adalah kuliah di sini, gitu ya. Jadi data-datanya ini sudah lengkap, terus ini fotokopian ijazahnya, cuman yang asli katanya sudah dibawa oleh beliau. Kan memang ijazah yang asli itu tidak mungkin ada di sekolah kan, kita kan pernah sekolah juga. Jadi dibawa sama kita, yang fotokopian ada. Itu sudah ditunjukkan oleh Profesor Sigit Sunarta itu, oleh dekan fakultas ya, sudah ditunjukkan di media kompas.com kalau tidak salah. Nah, kenapa sekarang menjadi perbincangan? Saya juga heran, kenapa tiba-tiba muncul seorang Dr. Rismon yang mengaku keluaran dari Universitas Yamaguchi Jepang dan juga beliau adalah lulusan Universitas Gajah Mada juga tahun 92. Nah ini yang menjadi kaget saya itu, kenapa tiba-tiba muncul orang itu mengatakan palsu gitu loh. Sampai saat ini begini ya dalilnya, siapa yang menuduh maka dialah yang harus membuktikan, gitu kan dalil hukumnya. Nah sampai saat ini mereka itu belum bisa untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang ini lagi gencar bahwa dan juga memaksa
ke Pak Jokowi ini harus menunjukkan ijazahnya, ya nggak bisa. Intinya tidak ada legal standing ya dalam hal harus menunjukkan gitu loh. Harusnya mereka yang bisa membuktikan. Betul. Siapa akhirnya yang mendalilkan, dia membuktikan. Yang mendalilkan. Nah, akhirnya Pak Jokowi laporlah ke Polda Metro Jaya. Sekarang lagi proses. Dan Pak Jokowi sudah mengantarkan berkas itu, ijazah dari SD, SMP, SMA sampai S1-nya di UGM, diperiksa, diuji forensik di Bareskrim Bareskrim Polda Metro Jaya di situ. Nah, Kang Heri, sekarang ini seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, Rizal Fadila, Egy Sujana ini sudah dilaporkan kisaran dari 5 orang terkait hal ini. Tapi saya juga memang menganalisis begini. Ijazah ini, apakah orang ini pernah sekolah atau pernah berpikir? Ijazah itu pernah sekolah berarti kan? Bukan pernah berpikir kan? Nah, begitu. Jadi pernah sekolah. Nah, sekarang keyakinan mereka bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan keyakinan mereka Pak Jokowi tidak kuliah di sana. Tidak kuliah di UGM. Tapi menurut rektor, ada bahkan dosennya pun ada. Pak Kasmojo itu kan, pembimbingnya di sana. Begitu. Kira-kira itu dulu ya. Itu dulu. Silakan. Oke. Menurut Kang Heri, ijazah itu penting nggak diperlihatkan ke publik gitu? Kalau menurut pendapat saya tidak penting. Tidak penting kan? Tidak penting untuk diperlihatkan begitu. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Jack. Bang Jack ini sudah pintar juga ternyata. Beliau ini sepertinya mau menyaingi saya juga sepertinya ini. Mau jadi pengacara juga jangan. Iya, soalnya tadi dia berbicara bahwa dalam hal ini yang semestinya melaporkan itu pihak universitasnya. Iya, harusnya. Atau misalkan ada rektornya lah yang apabila memang itu tidak merasa menandatangani. Nah, terus ya makanya dalam hal ini saya apresiasi lah kepada Bang Jack. Tetapi sebelum saya bertanya kepada Mas Odo nih terkait pertanyaan yang sama, Bang Jack nih, fokus dulu nih. Ini kan melaporkan atas bukan inilah terkait penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya sih mungkin namanya penyebaran berita bohong dan lain sebagainya, beliau ini pasti membawa buktinya ini bukan ijazah kalau menurut saya. Kalau yang dilaporkannya itu, tapi terkait mungkin potongan-potongan video dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan penyebaran isu hoax tersebut. Begitu. Jadi bukan ijazahnya yang diberikan kepada Polda Metro itu, karena itu kan pelaporan pertama. Kalau yang kedua diserahkan sama Ade Ivarnya. Ade Ivarnya diserahkan. Sekarang lagi diperiksa. Berarti itu kan di laporan yang kedua. Yang kedua kan ijazahnya itu. Nah, oke, sekarang sangat jelas sekali nih. Tetapi tadi kan dikatakan ada muncul sosok dokter siapa tadi? Dr. Rismon. Dr. Rismon. Nah, menurut Bang Jack sendiri nih yang sudah lama sekali memberitakan terkait berita ini, benar atau tidak sih menurut Bang Jack? Karena menurut saya yang dianalisisnya itu bukan objek atau ijazahnya itu bukan yang asli. Ya, kalau menurut saya kurang relevan. Karena dia juga dari medsos. Ada salah satu orang dari kader PSI namanya Dian Sandi ya, sudah dipanggil juga, sudah podcast sama Roy Suryo dan juga Rismon. Jadi beliau ini mengupload. Begitu ramainya, gencarnya ijazah Jokowi bahwa dikatakan dugaannya palsu menurut Rismon, akhirnya dia mengupload di X. Diupload, ada fotonya. Nah, di situ ada tulisan ini yang asli gua upload. Nah, itulah yang dianalisis oleh mereka, oleh Rismon ini. Nah, kalau saya berpendapat ya, ini tidak relevan karena tidak seperti nih. Bukan fisik ya. Bukan fisik nih, misalkan. Beda fisik sama digital lah ya. Beda sama digital. Objeknya juga yang dijadikan dasar penelitian itu kan sudah berbeda. Beda karena ditakutkan itu sudah ada edit, ya kan? Kecuali begini, nih Kang Heri, ijazah gua nih, cek. Nah, itu kan ada pembandingnya gitu kan? Itu baru saya yakin. Itu dari medsos. Nah, apakah nanti Roy Suryo juga akan menjelaskan di pengadilan? Saya dari medsos kan ini. Itu Dian Sandi yang kena, yang upload. Pasti kena dia. Ini upload, ini yang asli katanya. Dan ini jejak digital tidak bisa dihapus, ada itu. Bahkan saya pun pernah bahas juga. Tapi Bang Jack masih mengatakan bahwa Rismon di sini, Dr. Rismon ini ahli. Tapi kalau secara pribadi
dalam konteks ini, kalau dalam konteks kasus ijazah yang diduga palsu ini, saya tidak akan mengatakan bahwa beliau ini dokter ahli. Enggak, menurut dia saya ahli. Ya, gitu bilangnya. Menurut dia saya ahli. Ya, menurut dia ya. Menurut dia. Ya. Padahal ini kalau menurut saya ya merupakan hal yang salah apabila beliau mengatakan posisi ahli. Iya. Saya tahu bahwa beliau ini juga pernah dipakai ahli di dalam persidangan kasus Jessica kalau tidak salah. Yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh Jessica melalui Pak IT. Iya. Pak Hasibuan. Pak Oto ya waktu Pak itu. Hasibuan, nah, itu tetapi di dalam kasus Pina. Tetapi di dalam kasus ini, kalau merujuk kepada KUHP 184 terkait alat bukti yang sah, itu keterangan ahli. Iya. Keterangan ahli dia bisa menjadi ahli itu kalau di persidangan begitu loh. Itu. Jadi kalau di luar persidangan, apalagi ya, di luar persidangan, dia tidak bisa melakukan kajian seperti itu, apalagi memang ya tadi yang pertama objeknya juga iya. Dari medsos. Bukan asli. Bukan. Terus selanjutnya dia juga saya katakan bukan seorang ahli. Karena memang dia tidak diminta oleh siapapun di dalam persidangan untuk memberikan pendapatnya dikaitkan dengan keilmuan yang dia miliki. Selain itu juga apabila dihadirkan sekalipun ke dalam persidangan, seorang ahli itu tidak bisa dia memberikan kesimpulan bahwa ini asli atau palsu. Iya. Tetapi dia hanya memberikan pandangan-pandangannya terkait keilmuan yang dimilikinya, bahwa kriterianya itu atau ciri-cirinya itu kira-kira seperti ini. Ya. Kalau untuk kesimpulan nanti majelis hakim yang memutuskan apakah memang ini asli atau tidak, kan seperti itu. Nah, itu. Ya, makanya harus tahan diri dulu harusnya. Jadi tidak boleh langsung digemborkan di media. Ini palsu. Ya. Ini yakin palsu. Ya. Jangan seperti itu harusnya gitu. Berarti sepakat ya bahwa Bang Jack juga memang tidak sesuai menurut kita juga sama ya. Iya. Nah, menurut Kang Heri nih saya juga mau tanya, kalau misalkan warga negara, kita masyarakat ya. Lalu misalkan Pak Jokowi ini kan seorang pemimpin, presiden. Boleh nggak kira-kira warga masyarakat ingin mengetahui keabsahan terkait dengan akademik beliau gitu loh? Boleh kan? Boleh nggak? Sebetulnya memang boleh. Kalau kita ibaratnya bertanya gitu. Iya, ibaratnya meminta gitu kayak. Tetapi kalau yang namanya diberikan atau tidak, jadi kita boleh untuk menyampaikan, tetapi Pak Jokowi juga punya hak untuk menolak. Nah, itu. Gitu. Emang lu siapa gitu kan? Betul sekali. Ya, kita kan beda-beda tingkatan, kita masyarakat, dia presiden. Ya, kita memintalah terkait akademiknya di mana sih Pak misalkan gitu kan? Boleh kan bertanya seperti itu? Kalau bertanya boleh. Tetap cuma hak untuk menjawab itu karena memang bukan sebuah kewajiban, maka dikembalikan lagi kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi juga punya hak untuk menolak. Tahan dulu, saya akan bertanya dulu kepada Mas Sodo. Menurut Mas sendiri bagaimana nih? Walaupun saya tahu nih ya, ada yang pro dan kontra. Kalau menurut cara pandang Mas sendiri seperti apa nih terkait isu dugaan ijazah palsu ini? Menurut saya kan juga nggak terlalu memperhatikan ya masalah ijazah-ijazah yang lagi ramai ini ya. Dan melihat orang-orang yang menggugat terkait diduganya ijazah palsu Pak Jokowi itu, menurut saya orang-orang itu orang-orang yang menurut saya cari masalah sendiri menurut saya. Orang tolol. Ya, cari masalah sendiri. Betul. Saya sebagai orang awam cukup jelas kok. Kalau kita mau mengetahui sah atau tidaknya ijazah kita, datang aja ke perguruan tinggi kita, udah gitu doang aja cukup. Iya, simpel. Cek aja di Forlabdikti ada nggak namanya? Iya. Gitu udah cukup, mau ngapain lagi gitu? Iya. Mau berupaya apa lagi? Iya. Salahnya mereka itu yang menggugat itu sudah lebih dahulu berkoar-koar ya, seolah-olah itu adalah suatu kebenaran, seolah-olah itu adalah sebuah hal yang fakta gitu loh. Dan dia berani berbicara di berbagai media sosial. Saya lihat itu kan, saya ngeliat TikTok itu lewat ya. Ada yang bilang gantung Jokowi gitu ya. Ayo rakyat meminta buktikan ijazahnya. Ngapain? Jadi seolah-olah mereka mengatakan bahwa lulusan luar negeri, seorang doktor, seorang profesor, seorang ahli dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa gelar yang mereka dapat itu tidak ada gunanya ya. Malah jadinya kita berpikir bahwa ini orang beneran dokter apa bukan kan gitu. Beneran seorang peneliti apa bukan gitu ya. Karena apa yang mereka sampaikan itu tidak menunjukkan gelarnya.
Apa yang mereka sampaikan di media sosial itu bukan menunjukkan jati dirinya. Kalau memang mereka adalah orang-orang berpendidikan gitu. Jadi apapun yang mereka ungkapkan di media terkait dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, saya berpikir begini, ya silakan aja dibuktikan dalam persidangan. Betul. Ya, sampai di mana mereka bisa mengungkapkan fakta yang menurut mereka itu adalah sebuah kebenaran. Karena menurut saya di beberapa waktu terakhir ini di media sosial mereka sudah mulai lempar batu kepada teman-teman sejawatnya ya, saling menyalahkan gitu ya. Dan di sini nanti kita tinggal ketawain aja gitu ya. Jadi kita tinggal monitor aja, melihat aja perkembangan seperti apa. Yang jelas kalau saya pribadi melihat perilaku mereka ya, walaupun di media sosial banyak yang bilang katanya mereka pahlawan lah, mereka beginilah begitulah, tapi cara yang mereka lakukan itu tidak menunjukkan profesinya ya. Tidak etis lah ya. Iya betul. Harusnya kalau mereka seorang peneliti, seorang ahli, seorang bisa dibilang itu berpendidikan tinggi, toh bisa melakukan jalur-jalur yang sudah ditentukan. Iya betul. Iya kan? Betul. Apalagi seorang Roy Suryo itu ya, kebanyakan blundernya. Jelas. Kalau menurut Mas nih, apakah mungkin ini dikaitkan dengan kira-kira nih ya dugaan? Karena memang kalau saya melihat nih beberapa orang ini, ya dalam hal ini kan Roy Suryo nih pernah menjadi menteri juga. Yang memang yang memang kalau tidak salah kena resapel juga saat itu. Ya karena kerjanya nggak bener ya. Terus saya melihat juga Rismon ini pada saat setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi juga mendekati salah satu Habib Rizik saat itu. Kalau menurut saya ya, ini sebagai orang awam nih menilai hal-hal yang viral di media sosial ya, menurut saya mereka adalah orang-orang sakit hati aja lah. Orang-orang sakit hati yang tidak terobati gitu ya, yang akhirnya coba untuk mengeluarkan unek-uneknya lah. Tapi ya mudah-mudahan aja mereka bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Karena kembali lagi ya kepada orang-orang yang terutama yang saya sering lihat itu adalah Roy Suryo ya. Dia jadi menteri pun di reshuffle ya enggak? Ya kan? Dan saya juga berarti tidak becus kerja ya? Ya bisa dibilang begitu gitu kan, tidak becus kerja. Kemudian banyak hal juga yang selalu dikatakan terkait penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Roy Suryo juga nggak bisa dipertanggungjawabkan tuh. Iya. Ya kan? Ngaku ahli telematika dan sebagainya telematika, tapi dia masih menggunakan alat-alat yang jadul. Ya. Menggunakan aplikasi-aplikasi yang jadul. Malah justru saya banyak banget melihat teman-teman YouTuber yang sekelas katanya dia seorang ahli IT menggunakan alat-alat yang lebih canggih gitu dibandingkan alat yang digunakan oleh Roy Suryo. Jadi kalau bisa Roy Suryo tahu diri aja lah. Ya, tahu diri, sadar diri, koreksi diri tentang yang katanya dia seorang ahli. Apakah benar dia seorang ahli telematika gitu ya, yang mumpuni gitu. Padahal yang kita tahu banyak banget anak muda yang lebih canggih dibandingkan Roy Suryo. Gitu. Isu ini sebenarnya bukan isu baru kan ya. Ini saya menyimak 2022 pernah disidangkan. Ya, pernah disidangkan di Jakarta kan ya. Nah, di situ kan Pak Jokowi menang juga lah, dikatakan menang aja ya. Dan di situ memang pencemaran nama baik. Kedua orang kan sudah ditahan sama si Gus Nur sama ini. Apa namanya? Lupa saya namanya. Nah, itu kan kalau Gus Nur sudah bebas kemarin. Nah, sekarang begini, Pak Jokowi dulu wali kota, 2 periode kan, wali kota, lalu gubernur, itu kan berkasnya diverifikasi, divalidasi, betul tidak? Lalu pastilah orang KPU mendatangi UGM kampus, benar nggak Pak Jokowi nih mendaftar, ya kan, wali kota, presiden. Nah, terus presiden, lalu mereka kemana aja gitu yang menggugat ini, gitu loh. Kemana mereka dulu? Kenapa baru berani sekarang sudah pensiun gitu? Nah ini aneh Kang. Aneh banget. Ini suatu problem yang menurut saya sengaja akan dimunculkan. Jadi mereka sudah sepertinya punya ancar-ancar. Mau dinaikin lagi nih, gitu ya. Seolah-olah begitu, bener nggak? Ya, saya kira ini mengandung politik. Karena sekarang ramai mau makzulkan Gibran kan. Nah pasti unsur politik. Ya saya bilang tadi itu orang-orang sakit hati lah. Orang-orang sakit hati ya. Wah udah ini hancur. Masyarakat Indonesia kayaknya udah banyak terbuka, udah paham lah. Udah kita isukan aja begini-begini gitu. Oke deh. Karena memang Bang Jack nih yang dalam hal ini sudah ada sedikit kesimpulan ya. Memang ini pasti ada kaitannya dengan kepentingan politik ya. Pasti. Nah, lalu saya ini bertanya nih. Tadi sempat katanya Bang Jack juga mau membahas bahwa saat ini sudah ada komentar dari Ibu Megawati terkait kisruhnya kasus ini.
Kira-kira komentarnya seperti apa sih, Bang? Aneh. Kalau komentar saya aneh. Karena komentarnya seperti apa? Ya, komentarnya kan begini. Bu Mega itu kan yang mendukung Pak Jokowi, ya kan? Iya, itu di awal-awal. Itu nanti nggak usah dibahas dulu. Kita semua orang tahu bahwa Pak Jokowi. Iya, maksudnya kayak di awal-awal itu kan yang mendukung. Tapi kenapa kemarin menanyakan tunjukkan aja ijazahnya kalau ada? Emang dulu nggak tahu? Kan itu kesimpulannya. Bener juga. Emang dulu nggak tahu ya? Bener. Iyalah. Bener. Itu beliau mengatakan begitu. Ada pidatonya kan? Kan aneh. Tunjukkan aja katanya. Tunjukkan aja kalau memang benar ada. Ya. Aneh. Ya, janggal nggak? Dulu kemana aja dulu? Iya. Aneh semuanya pokoknya. Pokoknya saya melihat orang-orang yang menggugat Pak Jokowi ini adalah dagelan ya. Jadi saya ngeliatnya ketawa aja orang ngapain sih gitu. Tangan ini mencelakai Pak Jokowi semuanya. Yakin, coba aja lihat. Iya. Sirik gitu loh. Iri. Iri. Karena Pak Jokowi kan sukses terus. Udah pensiun tapi tetap keluarganya masih dalam struktur pemerintahan. Iya. Terus beliau ini masih dicintai oleh warga Indonesia. Iya. Ya kita sebagai warga masyarakat biasa ya kita hadapi berita ini dengan bijak aja, nggak boleh menuduh langsung wah ini palsu menurut Risma, jangan. Jadi pesannya setelah mengatakan aneh tadi terhadap Ibu Mega, jadi pesannya apa ini terhadap Ibu Mega, terhadap Bang Rismo, terhadap Bang Suryo? Apa ini pesan-pesannya nih? Kalau saya mungkin mau izin Ibu, nikmati masa tua aja lah. Iya. Dengan baik-baik, dengan hati yang bersih, yang tenang gitu ya, untuk menikmati masa tua. Itu aja mungkin kalau saya. Isu-isu sekarang merembet Kang Heri. Iya. Merembet. Nggak, jangan dulu nih. Jangan dipotong dulu nih. Ini pesan tadi dulu nih, Bu Mega. Biar kita lupa. Apa pesannya dulu terhadap Ibu Mega, Bang Suryo? Pesannya ya sama. Dr. Rismo. Sama seperti Mas Sodo, sama seperti itu. Jadi nikmati masa tua udah gitu kan. Nggak usah ngurusin politik kalau bisa. Jangan banyak cincong gitu. Iya. Tapi kan bagaimana tidak ngurusin politik, kan beliau ini masih ketua umum ya. Iya, maksudnya kalau terkait Mas ini kan ijazah nih poinnya ya kan. Yang kita bahas tuh ijazah. Nah ini Bu Mega dulu kemana aja gitu. Kok sekarang pidatonya seperti itu? Tunjukin aja kalau memang ada katanya. Kan aneh. Ada peribahasa itu mengatakan jangan sampai peribahasa ini buat Ibu memercik air, mendulang air terkena muka sendiri. Akhirnya sekarang ini merembet ke sana kemari, saling gugat. UGM sekarang digugat. Ada salah satu insinyur dari Makassar kalau nggak salah menggugat UGM, menggugat dekan fakultas, kepala perpustakaan semua digugat. Pak Jokowi digugat, semua digugat. Coba. Sekarang Pak Jokowi tidak ada mediasi, langsung tidak ada damai langsung. Karena hukum itu menurut saya juga udah keputusan yang tepat. Pencemaran nama baik ini jelas ini. Bahaya. Ini sudah menghinakan saya sehina-hinanya. Iya, memang. Itu marahnya orang dia begitu. Ya, tapi masyarakat ada juga yang mengatakan seperti ini. Tunjukkan aja ijazahnya, saya kira tidak akan selesai. Karena banyak orang akan, wah ini udah, coba diteliti, coba forensik segala macam itu akan panjang lagi. Panjang. Makanya mending udah jalur hukum. Gitu. Beres Pak Jokowi itu. Oke. Gitu kan? Terima kasih untuk bincangnya malam hari ini. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan undang lagi untuk terus kita berdiskusi ya. Semoga pada sehat kita Senin. Podcast ini dong kita lanjutkan. Podcast apa namanya? HS Farm. HS Farm. Terkait isu-isu lainnya yang sedang ramai di Jagad Raya ini. Oke teman-teman, itulah bincang kita pada kesempatan malam hari ini ya. Mudah-mudahan bincang kita ini ada manfaatnya dan kepada teman-teman semuanya yang melihat video ini, silakan untuk dapat menuliskan komentar di dalam kolom komentar nih. Teman-teman, terima kasih. Bhinneka Tunggal Ika, Tanah Dharma Mangloa, berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang mendua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.